Di banyaknya kasus penculikan anak beberapa waktu terakhir, mungkin ada respon apa yang dilakukan dari KPAD Sumsel? Kalau menanggapi daripada pemberitaan yang sudah masuk, termasuk yang viral di media, menyatakan bahwa banyaknya tindak penculikan, kalau kita dari KPAD belum ada menerima pelaporan, terutama dari laporan masyarakat tentang penculikan. Memang berita-berita itu sempat kita ikuti. Artinya yang paling banyak masalah penculikan itu kalau dilihat dari kasus itu banyak di Pulau Jawa. Kalau di Sumatera Selatan belum ada pelaporan. Ada satu kemarin di Oku, ternyata anak ini tadi main-main. Jadi sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polres tempat, anak itu sudah dibawa ke Polres, ternyata itu adalah kebohongan. Termasuk masalah katanya masalah penculikan yang menyangkut masalah apa itu namanya? Pengambilan organ ya Pak? Pengambilan organ tubuh. Kita belum ada pelaporan. Pemberitaan yang masalah Sumsel akan banyak penculikan dan sebagainya belum ada pelaporan. Oke, siap. Pak, tapi seperti kasus di Oku itu kan sudah kadang sudah viral di nasional bahkan. Nah mungkin akhirnya jadi momok menakutkan buat ibu-ibu terutama. Nah mungkin apa yang harus dilakukan dan himbauan yang disampaikan dari KPAD Pak? Yang jelas kita adakan sosialisasi karena untuk menjaga mereka anak memang butuh peran serta orang tua. Artinya mereka tidak bisa serta-merta melepaskan anaknya di sekolah atau pihak-pihak dari sekolah setempat, misalkan penjagaan sapam dan sebagainya tidak terlalu mudah untuk membukakan kandang sekolah mereka masing-masing sebelum mereka dijemput oleh orang tuanya. Nah, jadi tindakan dari kita adalah bentuknya adalah menghimbau dan membuat sosialisasi untuk lapisan masyarakat untuk saling memberikan kewaspadaan terhadap anak dan juga sekolah-sekolah, terutama anak-anak yang di bawah umur, misalnya SD dan TK gitu. Apakah di usia itu memang rentan Pak? Iya, kebanyakan penculikan gitu? Iya, karena mereka ini kan belum bisa bertahan diri. Artinya siswa SD dan TK ini belum bisa bertahan. Kalau mereka diculik, dimasukkan ke dalam mobil, untuk pertahanan mereka tuh sulit sekali. Apalagi pelakunya, kalau kita lihat tadi kasus yang kita lihat di media, itu bukan satu orang dan menggunakan fasilitas mobil. Itu sulit. Artinya memang kewaspadaan dari pihak sekolah dan orang tua yang dibutuhkan. Oke, siap. Pak, balik lagi tadi kan masyarakat sudah istilahnya takut. Nah, tapi akhirnya ada kewaspadaan yang malah akhirnya ada yang salah sasaran seperti yang di Lampung kemarin Pak, yang kejadian pemulung diduga mau penculik. Nah, mungkin apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk tidak salah kaprah melihat baik pemulung atau apa gitu, agar tidak salah duga gitu Pak untuk penculikan gitu? Yang pertama itu adalah melaporkan. Jadi intinya kalau ada yang mencurigakan, baik itu orang yang jelas seperti pemulung kan mereka tidak kenal, karena kan mereka itu ada gerakan yang mencurigakan. Artinya misalkan pergerakan mungkin di rumah atau di sekolah yang mencurigakan, cepat-cepat masyarakat laporkan pihak terkait. Mungkin kalau tidak bisa ke aparat RT setempat yang lebih dekat, yang lebih cepat untuk penanganan itu tadi, supaya ini bisa terjadi istilahnya kan pihak orang-orang yang mencurigakan tadi bisa diketahui identitasnya, apakah mereka ini memang benar-benar mau menculik atau mereka bisa jadi mereka mau ambil barang kan, mau mencuri dan sebagainya. Kalau ada yang mencurigakan, cepat-cepat lapor dengan pihak yang terkait. Kalau ada nomor polisi lebih bagus. Nah Pak, dengan ada maraknya ini KPAD buka posko pengaduan nggak atau apa gitu? Kalau kita selalu jadi bukan hanya kasus penculikan, tapi termasuk kekerasan atau anak-anak yang terganjal masalah hukum. Misalkan kita yang barusan lapor tadi masalah anak sekolah
mencuri. Artinya dia memang melanggar hukum. Tapi kan ada hak lain yang harus dipesankan. Artinya dia anak kelas 3 dan dia harus sekolah dan harus ujian. Nah itu hak yang di luar dari itu. Kita pertahankan bagaimana anak-anak proses hukum jalan, tapi proses hak pendidikannya juga jalan. Itu. Pak, untuk apa sih area yang paling rentan itu, apakah sekolah atau lingkungan bermain anak atau apa Pak kalau untuk kasus kalau seperti itu? Seluruhnya itu jelas Punya potensi ya Pak? punya potensi. Karena kan penculik kan tidak tahu. Mungkin di depan rumah pun bisa. Jadi artinya kewaspadaan kalau yang lebih tua dari situ untuk menjaga anaknya tadi. Misalkan rumahnya harus berkandang atau tidak harus berkandang, ya artinya jangan lepas dari pandangan orang yang lebih tua. Itu hasilnya dan yang kedua seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa harus ada yang apa namanya mencurigakan lapor. Oke, siap. Ada sudah surat edaran mungkin Pak untuk dikeluarkan baik ke sekolah atau apa terkait antisipasi? Belum Yang lain. jelas jauh ke depan kan sosialisasi terus kita lakukan, baik masalah pihak sekolah dan sebagainya. Di banyak di kota-kota ini juga masuknya, misalkan marah ada badut-badut kota, ya kita tahu apa namanya kejelasan dari pendudukan mereka, itu pun kita pantau, kita cari tahu identitas mereka ini seperti apa gitu. Itu. Oke, siap. Selain kasus penculikan, mungkin ada hal lain nggak Pak yang sangat urgensi di Palembang khususnya gitu? Mungkin kasus-kasus apa yang perlu diwaspadai juga, baik orang tua ataupun juga pihak lainnya? Inti pokoknya Mbak, yang jelas yang paling ini adalah tindak kekerasan, baik masalah kekerasan fisik ataupun kekerasan yang lain, contohnya misalkan perkosaan dan sebagainya. Sebagian besar kan sulit kita ini, karena mereka korban ini biasanya banyak dari kalangan yang tidak mampu. Korban biasanya seperti dari kalangan di atasnya lah kira-kira, kan mereka yang lebih dalam segi materi mungkin atau apalah kira-kira kan lebih lah dia. Itu yang perlu kita. Oke Pak, terakhir selain sosialisasi dalam waktu dekat, mungkin langkah konkret apa yang bakal dilakukan dari KPAD Sumsel ini untuk meredam isu pertama, kedua untuk pendampingan anak-anak yang mungkin harus dilindungi haknya juga Pak? Mungkin jauh ke depan itu tadi sosialisasi itu kan banyak Pak. Tidak harus kita sosialisasi dalam bentuk datang ke mereka, mungkin dalam bentuk misalkan pamflet-pamflet di baju seragam sekolah, ada logo yang menunjukkan bahwa mereka ini terlindungi. Itu pun untuk bantunya untuk mereka yang melakukan kekerasan, karena dia ada logo yang bisa mengingatkan orang lain bahwa anaknya dilindungi undang-undang, anak itu dilindungi undang-undang. Itu. Apakah berdampak Pak mungkin dengan pemberian logo gitu? Paling tidak mengurangi atau mengingatkan bagi mereka yang mau melakukan perlindungan. Oke, siap. Harapannya Pak dengan peran KPAD sendiri bagi perlindungan anak, perempuan dan juga yang jelas menekan baik itu tindak kekerasan, tindak kriminal atau pelecehan seksual yang ada di Sumatera Selatan. Kalau menghilangkan mungkin tidak, karena itu kan menyangkut masalah kriminal. Kapan saja, setiap saat itu kan bisa muncul, bukan hanya untuk anak-anak kan, tapi orang-orang dewasa juga bisa seperti itu kan. Tapi paling tidak dengan keberadaan KPAD Sumatera Selatan bisa menekan atau mengurangi tingkat kriminal itu tadi. Oke, siap Pak. Oh iya, saya lupa. Ibu-ibu ini kan terkadang lebih awareness-nya sama media sosial, grup WhatsApp atau apa gitu Pak. Nah, jadi istilahnya info-info yang terkait penculikan apa-apa seringkali tidak disaring atau mungkin langsung diterima itu. Nah, mungkin perlu apa yang harus dilakukan gitu Pak, mengingat kondisi ini? Ya, sebenarnya nanti kita akan buatkan untuk sosialisasi bawah masyarakat. Mungkin kita akan buat video-video juga yang mengingatkan bahwa tidak seluruh daripada yang dikeluarkan di media itu berasal dari tempat kita, bisa jadi tempat daerah lain dan itu bisa jadi benar kejadian, tapi tidak di Sumatera Selatan.
buatlah himbauan untuk masyarakat, ibu-ibu tadi, supaya jangan sampai terjadi keresahan di lingkungan kita sebagai masyarakat. Oke, siap.